SAM ya. Ini kalau mau ngeload data CSV dan lain sebagainya harus pakai SAM ya. Ini contoh ya untuk D3. Jadi banyak sih kalau D3 tadi ya. Ini tadi contohnya juga di sini ada banyak contoh yang bisa kita pakai gitu ya untuk menggunakan D3 dan sudah ada scriptnya gitu, tinggal kita sesuaikan dengan data kita gitu ya. Oke, itu untuk trellis display ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain ya, trellis display untuk tampilannya adalah menggunakan bar chart di sini ya, menggunakan bar chart. Dan seterusnya, ini berbagai contoh ya. Nah, selanjutnya ini juga yang banyak digunakan ya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya adalah parallel coordinate plot ya. Jadi parallel coordinate plot, nah di sini digunakan untuk yang menggambarkan data yang memiliki banyak dimensi ya, 2 atau lebih ya. Kemudian dia memiliki banyak variabel ya dalam plottingnya. Ini digambarkan dalam bentuk sumbu X secara paralel gitu ya. Jadi banyak variabelnya kita gambarkan di sumbu X secara paralel di sini ya. Jadi ini contohnya. Ini datanya kalian tahu ini ya. Setosa, versicolor, virginica ini ada di R ini ya. Nah, di sini satu thread ini adalah satu instan ya, satu unit ya. Jadi ya kita bisa melihat di sini ya. Misalkan di sini ada virginica ini gimana gitu ya, dari berapa sepal length-nya ya, sepal width-nya berapa, peta length-nya dan peta width-nya. Nah, di sini juga skala antar variabel ini bisa beda-beda gitu ya. Jadi disesuaikan gitu. Kalau variabelnya kita bisa berbeda, ya tentu ini akan disesuaikan gitu ya untuk skalanya ya. Jadi harus kita istilahnya diapain ya, dinormalisasi ya, atau diapain ya istilahnya ya. Nah, harus disamakan gitu ya untuk skalanya ya. Contohnya ini untuk paralel koordinat. Ini dia bisa menggambarkan banyak variabel di sini ya. Ini contohnya ya. Ini sudah cukup kompleks ya, karena ini banyak ya. Banyak yang digambarkan ya. Nah, di sini sebelah kiri ini adalah produk makanan ya. Nah, misalkan dari beef gitu ya. Kemudian dari produk yang dipanggang ya. Makanan bayi ya. Nah, kemudian olahan susu dan juga telur, fast food dan seterusnya ya di sini ya. Nah, ini misalkan fast food ya. Kemudian di sini ada kandungannya ya. Lemaknya berapa, gulanya berapa, kalsiumnya berapa, sodiumnya. Nah, di sini tadi saya sebutkan satuannya bisa berbeda gitu ya, tergantung gitu ya. Di sini ada miligram, ada gram ya. Jadi bisa macam-macam di sini. Satuannya bisa disesuaikan gitu ya, bisa beda-beda gitu. Ini untuk paralel koordinat. Jadi ini satu thread ya. Nah, ini sudah banyak dimensinya ini. Ini ada produknya, kemudian ini ada ya tiap-tiap jenis makanannya ya. Jadi nggak cuma langsung kita petakan berdasarkan jenis makanannya, tapi ini juga dikelompokkan gitu ya. Nah, dikelompokkan ya. Jadi satu fast food ini juga dia punya banyak makanan yang lain gitu ya. Tapi di sini nggak bisa diselect ya. Ya, nanti kalau kita kembangin bisa aja kita select gitu. Tiap trade-nya ini apa sih gitu ya. Ini produk apa sih? Itu bisa ketahuan gitu ya. Nah, contoh yang lain misalkan ini ada ini kacang-kacangan ya. Kecil banget ya, select-nya agak susah nih ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi di sini tiap trade ini di sini adalah satu kategori makanan ya. Kemudian dia petakan ya berdasarkan kandungannya ya, kandungan gizinya ya. Ini banyak gitu ya untuk datanya ya.
Ini cukup banyak dipakai ya untuk parallel koordinat ini untuk menggambarkan suatu data yang memiliki banyak variabel di sini gitu ya. Ini sebenarnya kayak di BPS pun bisa nih menggunakan parallel koordinat untuk penduduk misalnya ya. Penduduk, nah di sini variabelnya apa? Misalkan tingkat pendidikan ya, penghasilan ya, dan seterusnya ya. Banyak ya variabel yang ada di BPS ya yang bisa kita numerikan ya. Nah, kita numerikan di sini ya. Kemudian misalkan di sini penduduk bisa di breakdown per misalkan per provinsi gitu ya. Bisa aja seperti itu ya, atau per ya per tingkat pendidikan tadi ya. Nah, itu bisa juga gitu. Kita kelompokkan. Itu akan menarik gitu untuk tampilannya ya. Oke ya, ini untuk paralel koordinat ya. Ini juga di D3 juga sudah ada ini untuk skripnya ya. Jadi D3 ini library common gitu ya. Library common yang dikembangkan, kemudian orang banyak membuat skrip dari situ ya. Nah, beberapa ada juga yang membuat ya semacam package sendiri gitu dari D3 yang sudah siap pakai, itu ada juga yang seperti itu gitu ya. Oke. Jadi menggunakan ini yang sederhana misalnya ya. Nah, ini yang contoh yang sederhana untuk paralel koordinat di D3. Bisa kita pakai gitu. Jadi cukup banyak pengembangannya ya. Oke, kurang lebih itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, ada yang namanya adalah parallel sets ya. Nah, ini jika dibandingkan dengan paralel koordinatnya agak beda ya. Kalau parallel set itu malah lebih mirip yang kemarin kita bahas Sankey diagram ya, lebih mirip itu ya pengembangannya ya. Tapi dia ini ya bentuknya dia dianggap sebagai suatu parallel set gitu. Jadi ini contohnya adalah survival Titanic ya. Jadi paper pertama munculnya itu setahu saya ya, ini waktu pembuatnya ini dia membuat untuk memvisualisasikan survival Titanic gitu ya untuk parallel set ini ya. Bentar saya cari dulu. Nah, ini contohnya ya. Jadi parallel set ini dipakai untuk waktu rilis pertama di papernya itu dia untuk menggambarkan dari survival Titanic ya. Nah, di sini ada beberapa variabel gitu ya dalam orang-orang yang penumpang-penumpang yang ada di Titanic ya. Ini yang survive ya. Nah, ini yang enggak gitu ya. Kemudian ini dilihat gitu ya distribusinya ya. Ya, ini jenis kelaminnya laki-laki. Ini perempuan, ini laki-laki gitu ya. Kemudian umurnya ya, child, adult ya. Kemudian naiknya di mana ini ya kelasnya ya. First class, third class, atau second class gitu ya. Jadi dia untuk menggambarkan dari survival Titanic di sini ya. Nah, di sini perempuan ternyata cukup banyak gitu ya, yang nggak selamat gitu ya. Ya, yang male-nya yang banyak ya, 79% gitu ya. Female-nya 16% gitu ya, untuk menggambarkan ini ya. Kemudian contoh di sini ada lagi untuk child ya, child yang selamat ya, dan seterusnya ya di sini ya. Ini menggunakan yang disebut sebagai parallel set ya. Jadi ya antara paralel koordinat dan juga Sankey diagram kemarin gitu ya untuk distribusinya ini ya, penggambarannya ya.
Jadi kalau tadi paralel koordinat itu dari skala sumbunya ya untuk nilainya, kalau di sini dari lebarnya ya, dari luas dari areanya ini untuk menggambarkan banyaknya suatu nilai ya. Kebayang ya? Nah, ini juga sudah ada nih di D3 yang membuat ya, tinggal kita pakai gitu ya. Oke ya, itu untuk parallel set ya. Kemudian star plot, dikenal juga sebagai web chart, spider web chart, radar chart ya. Nah, ini bisa mungkin kita juga sudah sering lihat gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan apa kalau melihat adanya outlier ya, dan juga ya sekelompok yang memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Tapi di sini dia ada keterbatasan gitu untuk star plot ini. Jadi dia dikritik biasanya kalau ada beberapa variabel yang dia ada namanya trade off-nya gitu ya. Mungkin di satu variabel ada yang dia lebih tinggi, di variabel yang lain dia di bawahnya ya atau kurang gitu ya. Jadi kalau ada trade off segitu, ini agak sulit menggambarkannya ya. Biasanya itu ada nilai kumulatif yang bisa yang harus kita tambahkan buat melihat mana yang lebih baik begitu ya. Tapi kalau dari sisi chartnya, ini kelemahannya itu ya, kalau ada trade off seperti itu ya, kelemahannya itu sulit menggambarkan kalau adanya trade off. Jadi ini star plot yang tadi atau radar plot atau spider plot ya, spider chart ya. Mungkin yang hobi main apa tuh? PES ya, Pro Evolution Soccer itu ya. Nah, itu kan ada ya grafik pemainnya gitu ya. Seperti itu ya, ini banyak dipakai untuk menggambarkan itu biasanya. Ini contohnya data temperatur ya dari berbagai kota di dunia gitu ya. Yang temperatur average-nya ya. Nah, maksimumnya berapa, minimumnya berapa, rekor maksimumnya berapa, rekor minimumnya berapa gitu ya dari semua negara di dunia. Nah, di sini ya mau dilihat gitu ya, berarti makin tinggi, makin hangat tuh ya dinyatakan sebagai cuaca yang lebih baik gitu ya. Nah, lebih baik ya. Ya, kalau dari tabel ini sulit ya untuk mengetahui gitu ya. Harus kita lihat dulu mana gitu ya. Nah, ternyata dari hasil ini ya terlihat Rio de Janeiro di sini bagus ya. Kemudian Hong Kong dan juga Tunis di sini ya. Yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik dibandingkan yang lain ya. Oke, kemudian yang mirip dengan star plot tadi ada namanya Chernoff phases ya. Ini atau mungkin ini sudah diajarkan juga ya di mata kuliah apa? EDA udah diajarkan mungkin ya. Di menggambarkan berbagai macam data dengan penggambaran dari wajah gitu ya. Ini dibuat oleh Herman Chernoff, makanya disebut sebagai Chernoff phases gitu ya. Oke, ini data yang tadi ya tentang temperatur cuaca tadi ini digambarkan ya. Misalkan di sini mode bendingnya ya. Ya, yang maksimum ini digambarkan dengan dengan apa namanya bending kelengkungan dari bibirnya gitu ya. Jadi kalau dia makin senyum, dia makin tinggi gitu untuk suhunya, makanya makin baik gitu ya. Dianggap cuacanya lebih hangat gitu ya. Kemudian di sini minimum temperaturnya gitu ya. Nah, dia dari lebar mulutnya gitu ya penggambarannya. Oke, nah di sini ya terlihat ya Rio de Janeiro, Tunis, ya. Nah di sini Hong Kong dia mulutnya lurus gitu ya. Di cuacanya ya biasa aja di sana ya. Ini yang dikatakan baik itu adalah Rio de Janeiro dan juga Tunis ya. Yang lainnya di sini sedih gitu ya. Jadi dia banyak dinginnya gitu ya. Oke ya, jadi itu adalah Chernoff phases. Ini juga sudah ada juga tuh untuk package-nya ya.
Ya, di D3 pun sudah ada ya, untuk Chernoff Faces juga sudah ada, tadi termasuk yang star plot juga sudah ada juga ya, digunakan ya. Oke, jadi hari ini kita materinya itu, dan ya kita mungkin bisa diskusi, dan juga kalau ada yang menanyakan tentang proyeknya, dipersilahkan ya, nanti akan saya buat room juga, sebanyak kelompok ya, nanti bisa akan diskusi lebih lanjut di tiap kelompoknya. Ya, sebelumnya silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi hari ini boleh, atau terkait dengan proyek juga dipersilakan ya. Ada? Nggak ada? Cukup? Cukup ya? Ya udah, kalau nggak ada, kalau nggak ada berarti saya buat ruangan ya, buat kalian berdiskusi. Jadi ya untuk responsi hari ini adalah ya progres dari proyek kalian ya, sudah sejauh mana, nanti disubmit sebagai sebagai responsi hari ini ya. Jadi progres kalian sudah sampai mana, terus hasil diskusi hari ini apa gitu ya, kalian membahas mengenai apa ya. Bentar, saya buatkan untuk forumnya dulu ya. Tujuh kelompok ya? 7 ya? Oke. Kemarin siapa itunya ya? PJ-nya ya? PJ kelas ini siapa ya? Iya, Pak. Siapa tadi yang bilang, yang ngomong? Fakri ya? Iya, Pak Hari. Oh ya, Fakri ya. Jadi Fakri saya jadikan host ya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan berarti ya silakan kalian masuk ke room kalian masing-masing. Ya, nanti kalian silakan berdiskusi dengan proyek kalian. Jadi yang menjadi respons hari ini adalah progres pengerjaan kalian ya sudah sampai mana gitu ya. Kemudian hasil diskusi hari ini ya, ditambahkan hasil diskusi hari ini. Oke, cukup semuanya? Cukup ya? Ya oke, kalau cukup berarti ya sampai jumpa lagi berarti setelah Lebaran kita ya. Ya kalian liburan tapi jangan lupa buat tetap belajar gitu ya. Jadi tetap harus belajar. Ya sambil ngabuburit kan ya. Sambil ngabuburit belajar di tri kan enak ya. Menghibur diri ya. Nggak enak Pak gitu ya. Enakan pusreng Pak ya. Oke ya, jadi cukup ya. Jadi kita ketemu lagi insya Allah setelah Lebaran. Mungkin akan kita istilahnya kita kebut gitu habis Lebaran pertemuannya ya. Karena kalau minggu ini dipaksakan ya mungkin kan juga masih puasa juga gitu ya. Dan di STS juga ini lagi crowded untuk PMB dan persiapan Semnas gitu ya. Nggak tahu kalian ada yang jadi itu juga nggak tuh panitia Semnas ya? Kita bisa juga ikutan Semnas juga tuh kalau mau ada artikel yang kalian kirim boleh tuh nanti ya. Semnas atau yang internasional pun nanti ada gitu ya. Ini lagi persiapan. Oke, cukup. Selamat belajar semuanya. Jadi selamat Lebaran berarti ya. Ya, kita ketemu lagi insya Allah setelah Lebaran ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.